Dalam sebuah tayangan yang begitu sangat menyayat hati dan mengusik perasaan umat Islam, tampak seorang individu yang dalam kondisi tanpa busana hanya mengenakan penutup kepala saja dan melakukan tindakan yang jelas-jelas merupakan bentuk pelecehan dan penistaan terhadap Al-Quranul Karim. Sejak awal video itu terlihat bahwa kitab suci tidak ditempatkan untuk dimuliakan sebagaimana mestinya kita dalam membaca Al-Quranul Karim, tetapi justru diperlakukan dengan cara-cara yang kotor, merendahkan dan mencederai kehormatannya. Memasuki detik ketiga dalam video itu hingga detik ke-13, orang tersebut dengan sengaja dan berulang-ulang meludahi Al-Quran sebanyak 6 kali, ya ikhwah. Sebuah tindakan yang jelas ini bukan hanya mempertontonkan penghinaan, namun juga menunjukkan sikap menantang dan tidak menghargai kesucian kemuliaan kitab suci itu sendiri. Selanjutnya pada detik ke-16 itu ia mengangkat Al-Quran tersebut, memperlihatkannya secara jelas ke arah kamera, seolah-olah orang ini ingin memastikan kepada seluruh yang menyaksikan bahwa kitab yang ia ludahi itu, kitab yang ia nistakan itu benar-benar kitab suci Al-Quranul Karim, kitab yang dimuliakan oleh lebih dari 1,5 miliar umat Islam di seluruh dunia ini. Kemudian masuk ke detik ke-19 itu ia menyebut Al-Quran yang dipegangnya sebagai kitab yang sok suci, katanya. Sebuah ungkapan yang semakin menegaskan niat buruk dan kesengajaan dalam tindakannya itu. Nah, tidak berhenti sampai di situ saja, ya kawan. Pada detik ke-22-nya itu ia mulai melantunkan cara membaca Al-Quran. Namun yang keluar dari mulutnya itu bukan ayat-ayat Al-Quran, bukan ayat-ayat suci, melainkan kata-kata yang ia belokkan, ia permainkan, kemudian ia ubah menjadi ucapan-ucapan yang terdengar kotor dan tidak pantas, seakan ia mengejek dan merendahkan keagungan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, puncaknya terjadi pada detik ke-47 ketika ia kembali lagi sebelum ditutup videonya itu dengan meludahi Al-Quranul Karim, menunjukkan bahwa seluruh aksinya dilakukan dengan penuh kesengajaan dan tanpa sedikit pun rasa hormat kepada kitab suci. Nah, tindakan-tindakan seperti ini bukan hanya menyinggung hati umat Islam, tetapi juga ini hemat kami merupakan bentuk penistaan terhadap kitab suci. Narasi ini menunjukkan betapa serius dan beratnya perbuatan yang dilakukan serta betapa dalam luka yang ditinggalkan pada perasaan umat beragama yang mencintai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, ikhwatilah, pertama-tama biasanya orang yang menistakan Islam atau yang menistakan Al-Quran itu karena mereka buta terhadap Islam itu sendiri. Mereka sejatinya tidak paham apa itu Al-Quran, bahkan mungkin membaca juga merasa enggan. Tapi anehnya mereka paling lantang menista. Ini yang disebut dengan tindakan jahiliyah, tindakan jahil, keberanian yang lahir dari kebodohan, bukan dari hasil pencarian kebenaran itu sendiri. Mereka tidak mau belajar, tidak mau membaca, tidak tahu mencari tahu, tapi tiba-tiba mereka merasa punya hak untuk menilai ajaran yang tidak mereka pahami. Yang kedua, salah satu sebab seorang bisa sampai menistakan Islam adalah karena kebencian yang diwariskan, bukan yang dipikirkan. Ada orang yang tumbuh di lingkungan yang sejak kecil dijejali cerita-cerita buruk tentang Islam, mendengarkan fitnah, mendengarkan syubhat, mereka mendengar hinaan, mereka mendengar fitnahan itu dan mendengar kebusukan ucapan tiap hari. Pada akhirnya racun itu meresap ke dalam hati mereka, dan anehnya kebencian yang mereka bawa itu bukan hasil dari kajian, bukan hasil dari penelitian atau berpikir, tapi hanya ikut-ikutan. Mereka membenci karena lingkungannya adalah orang-orang pembenci kepada Islam. Mereka memusuhi karena kelompoknya memusuhi kepada Islam. Mereka menistakan karena komunitasnya mengajarkan untuk menista Islam. Dan orang-orang yang membenci karena ikut arus itu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa mereka tidak punya pendirian, tidak punya keberanian, bahkan tidak punya intelektual dan tidak punya integritas di dalam dirinya. Nah, yang ketiga, biasanya mereka menistakan Islam, mereka menistakan Al-Quran bukan karena mereka berani, bukan karena mereka cerdas, tetapi karena mereka sedang
sedang menjadi corong dari provokasi orang lain. Mereka dipakai, diarahkan, dan didorong oleh kelompok atau ideologi tertentu yang memang punya agenda memusuhi Islam sejak lama. Dan biasanya mereka menista Islam. Biasanya orang yang menista itu ya untuk mencari sensasi, popularitas murahan, dan perhatian instan. Jadi salah satu sebab paling rendah kenapa seorang berani menistakan Islam atau Al-Quran adalah karena mereka mencari panggung. Mereka haus perhatian, haus akan view, tapi sejatinya tidak mempunyai kemampuan apapun mendapatkannya dengan cara yang baik dan cara yang hormat. Akhirnya mereka memilih jalan paling kotor, menghina agama, terutama agama Islam, karena mereka tahu itu akan memancing reaksi. Nah, sahabat Asik Ngaji, ternyata identitas orang ini, di mana rumahnya orang ini sudah dikantongi oleh salah satu pemilik akun Cat Warrior Indonesia, di mana orang ini sudah mengkantongi bagaimana orangnya, di mana tempatnya, dan di mana posisi rumahnya, semuanya sudah dikantongi. Bahkan tim dari Cat Warrior Indonesia akan segera berangkat ke sana. Namun beliau nyatakan dalam Instagramnya itu, kami tidak kemudian membuka bagaimana lokasi dan tempatnya, tetapi setelah nanti diciduk oleh pihak yang berwajib, maka kami akan share, kata beliau, di media sosial. Dan ini adalah langkah yang bijak. Kita akan pantau dan kita akan lihat bagaimana berita selanjutnya, dan bisa kita lihat bagaimana isi dari catatan di sini ya, Pak. Nah, sahabat Asik Ngaji, kita baca terlebih dahulu ini dari postingan Cat Warrior Indonesia. Kami sudah temukan diduga data wanita ... yang meludahi Al-Quran lengkap, nama serta alamat rumahnya. Mohon maaf, kami tidak bisa share karena takut anarkisme, karena menyangkut agama dan kitab suci. Saat ini tim kami bekerja sama dengan pihak berwajib menuju ke sana. Kami akan upload setelah tim berhasil amankan, ya, berhasil diamankan. Terima kasih supportnya. Tanpa kalian kami hanya akun receh. Jadi ini sudah diketahui ya alamatnya, dan tidak kemudian langsung di-share karena berhubungan dengan dikhawatirkan anarkisme dan sebagainya. Maka ini adalah langkah yang bijak, kita dukung, dan nanti sesuai janji beliau akan diposting, akan diperlihatkan kalaulah beliau sudah diamankan, begitu kira-kira. Dan kita akan pantau insya Allah ya ikhwan, bagaimana kabar selengkapnya. Apakah orang ini memiliki kepercayaan seperti apa, kita tidak tahu, dan kita akan pantau tentunya. Ya Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi informasi yang bisa bermanfaat untuk kita ambil hikmahnya, supaya menjadi pelajaran untuk kita semua. Qul qouli hadza, ala pemini, jika bermanfaat silahkan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza, ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.